Selamat datang Mas Anon Suneko. Selamat Pagi. Selamat pagi ya, saya ucapkan salam sehat saja deh untuk Oh, Mas iya. Cherry. Siap. Ya, sekarang penting tuh kesehatan itu nomor satu, Mas. Mm-mm. Pertama itu kalau ketemu orang pokoknya salam sehat, terus agak salam opo gitu. Pramuka opo gitu. Oke Mas Anon, terima kasih sangat atas kehadirannya. Ya, sama-sama. Sebenarnya Mas, ini nggak diduga-duga loh Mas Anon kerso datang ke sini itu. ya dengan senang hati wong saya termasuk penggemarnya channel Anda ya. Wah, menarik. Jadi sudah ada berapa video di channel kami, Mas? Aku ora ngitung ya, oke Mas nih Mas yo. Enggak koyo gini. Ujian. Karena yang Mas Cherry yang dulu saya tahu itu kayaknya tuh ora seneng kritik ning nggon kong ini, akhirnya juga ikut arus ini gitu loh. Dan kan pengalamannya Mas Cherry ini kan memang terdukung oleh namanya social network yang beragam tuh nek Mas Cherry ini. Lingkungan seni yo kenal, lingkungan kampus sesuai dengan kompetensi bidang juga kenal. Nanti masuk ke universitas Anda juga temennya banyak ya. Mungkin kalau dulu kan kenal beberapa orang dari beberapa jurusan, misalnya wawasannya itu luas gitu loh. Dan ini menurut saya kan juga sangat potensif untuk yuk ngobrol dengan orang yang beda kompetensi, kemudian dikemas dalam podcast misalnya gitu kan. Menurut saya kan media sharing yang bagus sih menurut saya. Dan ya aku senang caranya anak muda yang wawasannya luas ya gitu mengemas acaranya itu ya menarik dan saya rasa ini sudah saatnya kita berkontribusi dengan cara kita untuk adik-adik kita, untuk teman-teman kita yang ya memang perlu asupan konten-konten yang bermutu gitu loh. Gitu. Siap. Jadi bagi yang belum kenal, Mas Anon ini merupakan salah satu dosen di ISI Yogyakarta, dosen karawitan Mas, lebih tepatnya. Dosen karawitan. Sek prodi. Kebetulan baru iya. Jadi sekretaris prodi. Iya. Wah, dan kesibukannya luar biasa. Terus dulu sebelum jadi dosen, ya bahkan sampai jadi dosen sekarang juga masih aktif di kegiatan praktis, lomba-lomba dan sebagainya, festival. Iya. Beberapa kali ke luar negeri, 3 tahun di Australia, ngajar itu Mas. Ya, saya kebetulan kerja di kantor perwakilan. Oke. Di Australia Barat di Perth. Itu ya dulunya sih ya cuma ini ya mengabdikan pada negara gitu loh, sambil mengasah skill gitu ya. Dan ternyata asik juga bekerja di instansi pemerintah pada waktu itu, jadi di bawah Deplu ya. Siap. Ya kerjanya macam-macam Mas. Jadi ya sebagai perwakilan staf perwakilan RI di luar negeri, terus kebetulan di Australia itu kan peminat gamelan, tari, bahasa Indonesia tuh banyak yang minat dengan bahasa budaya Indonesia banyak. Jadi banyak memberikan penerangan gitu di sana gitu. Jadi ya tak jauh dari bidang saya gitu ya. Tapi beda nggak sih Mas ketika ngasto di sana dan ngasto di sini gitu? Yang jelas beda banget soal bagaimana kita berkomunikasi. Karena bahasa kan, yang pertama jelas bahasa. Dan saya termasuk yang nekat dulu dengan bahasa Inggris yang seadanya, tapi kan berani. Karena semenjak SMP kan bahasa Inggris menjadi salah satu mapel favorit. Nah itu itu penting. Jadi membangun rasa cinta dari semenjak SMP, seneng bahasa Inggris, SMA lagu-lagu Inggris seneng banget. Kemudian ketika kuliah ketemu gamelan, ketemu mahasiswa bule, terus iso jak ngomong-ngomongan, kemudian negaramu piye, apa kabar, budayamu piye, dan bisa bertukar. Ini kan wawasan kita memang jadi semakin luas gara-gara bisa dan berani berbahasa Inggris. Nah, ketika di Australia juga begitu. Apalagi di sana bahasa Inggrisnya kan bahasa Inggris logat Australia itu agak beda dengan apa yang kita pelajari. Di sini kan di Indonesia kan mayoritas kan American English ya. Jadi logatnya tuh beda. Nah, di sana juga ya butuh penyesuaian ini Mas. Saya butuh 1 bulan 2 bulan untuk bisa mengerti apa yang mereka ingin sampaikan itu, karena sama-sama bahasa Inggris tapi memang agak lain. Nah, terus ya jelas media penyampaiannya itu nggak bisa main gamelan. Ini kayak kalau guru-guru zaman dulu
dengan bahasa Tarsan misalnya ya. Tapi menurut saya bisa sih. Jadi ngajari gamelan itu dengan bahasa isyarat gitu supaya bisa. Tapi menurut saya ada banyak hal yang kurang komplit tersampaikan karena keterangan-keterangan di balik praktik gamelan itu yang sebetulnya orang luar itu juga menginginkan gitu loh. Jadi kadang-kadang nih kalau zaman sekarang orang barat itu nggak cukup sekedar hanya aku pengen belajar saron caranya gimana, lagunya ini terus dicoba, nggak itu. Mereka tuh cuma pengen banyak tanya, tapi kadang-kadang keterbatasan dari narasumber ketika menerangkan dalam bahasa Inggris mungkin kurang mampu ya bisa mengutarakan banyak hal, keterangan-keterangan yang menyangkut substansi kerawitan gitu loh. Dan mereka ketika saya mencoba dengan bahasa mereka menyampaikan iki loh, hanya berbicara tentang balungan saja ini sudah menyimpulkan tentang 3 fase kehidupan misalnya. Lahir, hidup, mati. Ini kita bisa lihat dari ukurannya, dari begini. Ternyata begitu ya. Saya nggak pernah diajari oleh guru-guru saya yang dulu gitu. Meskipun tuh guru dari Jawa misalnya, nggak pernah menyampaikan teori-teorinya ini sampai mungkin sedetail Mas Anon gitu loh. Nah, saya rasa ya itu sih bedanya. Jadi soal bahasa saja gitu. Kalau semangat, jangan salah kalau orang luar ini mentang-mentang sudah punya budaya sendiri terus belajar gamelan itu hanya sebagai hobi semaunya mereka. Salah. Mereka yang tertarik dengan gamelan dan sudah memutuskan pengen belajar gamelan biasanya mati-matian Mas. Mati-matian. Mereka sudah mengorbankan waktu mereka untuk mengorbankan waktu mereka berjam-jam, misalnya 1 jam sampai 3 jam. Kalau sudah komit saya ngorbanin waktu saya untuk belajar gamelan, maka dalam waktu 2 sampai 3 jam ini benar-benar adanya serius belajar gamelan gitu loh. Nah, kita kan enggak ya. Kita ini kan santai toh. Iya. Ya, kalau kita ini kebanyakan kan santai ya. Suasananya juga gitu kan, pembelajaran gamelan di dusun-dusun, di desa, di komunitas-komunitas gamelan yang ada di sekitar kita ini kan santai gitu loh, artinya yo leren dhisik leren kan begitu kan. Kadang-kadang ya ini mungkin kebiasaan saja. Belajar gamelan tuh nabuh gamelan di samping misalnya utut, minum itu kalau di luar kan jarang yang seperti itu. Kalau sudah nabuh ya nabuh, nanti ada waktunya sendiri untuk istirahat misalnya seperti itu. Ya itu sih kedisiplinan beda. Tapi terkait dengan ini Mas, kalau yang dari luar tadi kan memang mereka ingin ya. Ingin belajar gamelan, kemudian ingin tahu teorinya juga, nggak sekedar nabuh. Kalau dibandingkan dengan yang mungkin seusia mereka, misalnya mahasiswa gitu, sama-sama mahasiswanya, tapi perlakuan mereka dan yang ada di Australia dan yang di sini sama atau beda, Mas? Beda. Kalau ketika jumpa pertama itu yang namanya remaja luar negeri ya, kita sebut saja bule remaja luar negeri gitu ya. Itu biasanya memang kalau kita nggak siap itu kita bisa shock ya, karena mereka itu pasti lebih ya mungkin Mas Cari perso lah tahu budaya barat dan timur itu bagaimana gitu loh. Artinya bagaimana mereka sudah dididik tentang kebebasan ini mungkin semenjak kecil ya. Jadi los-losan kalau mereka itu. Nek ngomong nggak suka sama gurunya ya nggak suka gitu loh. Sekali kita tampak kekurangan kita dan kita bikin salah ke mereka, kalau kita menyadari atau tidak, itu mereka bisa langsung ngomong. Itu langsung ngomong. Kalau di kita kan enggak. Kita kan ada tata krama ya. Nah, tapi kadang-kadang di situ bedanya. Jadi bedanya itu mereka tuh lebih kritis. Apa yang mereka belum tahu, apa yang menurut mereka itu hak saya untuk tahu, ketika di situ tidak mereka dapatkan, itu mereka bisa langsung komplain atau langsung menyampaikan gitu loh, tanpa, kalau bahasa Jawa tanpa wigih ya, nggak isin-isin, nggak ada riku-rikunya gitu loh. Kalau di sini kan nggak. Jadi memang kita ini backgroundnya beda ya. Tapi kalau sudah sama-sama kita ngomongin mereka adalah sama-sama siswa pembelajaran gamelan di kelas, itu pasti ada plus minusnya. Pinter dan cepetnya mereka cepet Mas. Oke. Ya, karena
ya mungkin disiplin ya. Mungkin ini soal kedisiplinan ya. Jadi nek kalau disiplin itu mempengaruhi banyak hal ya. Termasuk dalam belajar. Kalau kita disiplin ya insya Allah pasti untuk menuju capaiannya itu bisa lebih gercep gitulah, bisa cepat gitu ya. Kalau di sekitar kita mungkin tidak sedisiplin mereka, sehingga kadang-kadang le ngelakoni jalan menjalaninya itu ono saat ada yang senyampainya aja saat tekane gitu, kemudian yo ono sing etosnya tinggi, tapi kalau soal penyerapan mereka memang lebih cepat menyerap. Tetapi minusnya karena mereka yang mendominasi adalah yang diandalkan adalah rasional. Sementara orang Jawa, katakanlah sekarang kita sebut Jawa ya, itu sudah dibekali oleh rasa yang membentuk semenjak kita lahir misalnya. Sengaja atau tidak sudah mendengarkan gamelan misalnya gitu. Itu tuh sebetulnya ngerekam. Ketika kita kemudian belajar laras selendro pelok, orang-orang kita lebih cepat bisa nangkep gitu loh daripada mereka, karena mereka sudah punya basic yang kuat tangga nada diatonis misalnya dari kecil. Iya ta? Nah, kalau di luar negeri kan anak kecil kalau sudah mampu musik ya piano gitu. Itu kan sudah paten. Pianonya di Norwegia dengan di Inggris dengan di Amerika, Australia itu ya nek nada C ya semono kuwi. Jadi kan ini sudah ada standar sistem nada yang sudah terinternalisasi ke mereka. Nah, di sini kan tidak beragam banget gitu loh. Slendrone kono rukono beda, peloknya sana dan sana beda, gamelan sana dan sana beda gitu loh. Tapi ini sebetulnya sudah merekam gitu loh. Sudah secara nggak sadar itu sudah rasa ngelarasnya itu sudah ada. Nah, kadang-kadang ketika kita sudah berbicara tentang pemahaman wiromo, loyo, laras, tinggi rendah nadanya gamelan Jawa, pasti kita menang. Karena lebih familiar, apalagi kalau nanti sudah lebih jauh lagi masuk ke wilayah vokal misalnya, soal pengucapan misalnya, bisa dihitung. Misalnya siswa luar negeri dan siswa dalam negeri, khususnya Jawa ya, yang bisa melafalkan tembang-tembang Jawa, misalnya girongan atau sindenan ini dengan logat dan aksen yang memang proporsional untuk itu gitu ya. Kadang-kadang kalau orang yang bukan asli Jawa itu kan ada kidungnya ya, ada wagunya, ada bahasanya kalau agak celat itu tapi bukan sekedar cadal, tapi kalau cadal itu kan mungkin identik nggak bisa R misalnya gitu. Kalau ini enggak, dalam segala mungkin konsonan itu ada yang kewalik-walik gitu loh, ada yang nggak tepat gitu loh. Misalnya budoyo dengan budoyo itu bilang D aja mereka kadang-kadang susah loh. Bilang D gitu kadang-kadang nggak bisa. Kadang-kadang itu yang menjadi kendala. Kalau ngajar di luar dengan di dalam itu kadang-kadang kita nggak bisa memaksakan mereka itu harus sesempurna aksentuasi orang Jawa itu. Kadang-kadang ya bagaimanapun rasanya jadi lain ya. Ketika akan bilang para besang gitu kan. Padahal mengarang ngomong para besang gitu kan. Nanti mereka bilangnya pa aja pakai pa gitu kan. Itu kan rasanya kita yang ngajar itu antara geli-geli ketawa tapi tetap sulit ya, ternyata bagi mereka itu sulit gitu loh. Jadi memang harus telaten, menantang sih. Tapi pada akhirnya bisa ya Mas, pasti bisa. Ya kalau bisa sama seperti yang coro Jawa gitu. Ya teman-teman, sobat-sobat budaya mungkin yang menyaksikan channel ini mungkin bisa melihat sekarang mulai banyak tayangan orang bule yang berbahasa Jawa Timuran fasih. Betul. Karena saya yakin mungkin karena sebenarnya bisa gitu loh. Hanya kan sekarang tinggal ketika saya sebagai guru misalnya mau memaksakan itu tega atau enggak gitu misalnya. Cara mempengaruhi dia agar dia lebih
keras lagi belajar sak logate gitu, bisa. Kadang-kadang kan nggak sampai ke sana karena ya kembali lagi ini ke soal masing-masing ya. Guru ini nanti akan tegel atau tidak, tega atau tidak mengepush gitu, atau kalau enggak sekaya apa toh guru ini kemudian memberikan referensi misalnya ini loh, kalau kamu pengen bisa mengucapkan bahasa Jawa dengan hampir sempurna gitu, secara hampir sempurna, nih aku punya contohnya nih, ini channel ini nih ada orang Jerman misalnya berbahasa Madura misalnya gitu, coba ditirukan caranya dia, kok dia bisa belajar sampai sedetail itu pengucapannya gitu misalnya. Nah ini kalau gurunya tidak sampai gelidik ke sana untuk memberikan banyak referensi, saya rasa juga memang sulit. Lidahnya tuh beda kok memang. Oke. Lidahnya beda ya. Iya, memang beda. Tapi ya kalau kita sekarang melihat banyak sekali orang bule yang mulai bisa berbahasa Jawa fasih ya. Ya yakin kita kalau ternyata bisa tuh. Nah, caranya bagaimana kok dia bisa sememper itu dengan orang Jawa gitu. Nah, itu kan berarti kan pasti dia punya cara sih. Pasti dia punya cara. Mas, saya malah jadi tertarik ini. Apakah ada tujuan tertentu ketika mereka belajar gamelan itu? Misalnya untuk menyebarkan gamelan itu di daerahnya kayak, atau di negaranya, atau bagaimana gitu? Ya. Atau mereka cuma senang-senang aja gitu dengan gamelan? Ya, kebetulan yang saya tahu, yang saya kenal, yang kenal dengan saya, termasuk dengan bapak saya dari dulu adalah orang yang memang seneng ya. Dasarnya itu seneng tok. Jadi saya melihat kalau orang luar ini menganggap karawitan atau gamelan ini kebutuhan tersier, Mas, itu yang kebalik. Di sini kan enggak ya. Bahkan belajar karawitan atau punya kompetensi karawitan tapi mungkin sebagai kompetensi pemuas kebutuhan. Jadi ya mencari penghidupan gitu loh. Sementara di sana itu bisa dihitung, Mas, yang begitu. Dasarnya seneng, kemudian mereka tuh belajar gamelan karena dari rasa senang ya. Itu kan jadinya juga ya progres belajarnya keren ya, cepet gitu ya. Nah itu dari rasa senang, kemudian kalau sudah senang dia bisa mempengaruhi teman-teman di sekitarnya untuk juga sama-sama dari mengenal kemudian menggemari gamelan. Terus kalau sudah banyak teman, mereka tuh punya keleluasaan untuk kapan aja, di mana aja main gamelan, karena mereka tahu biasanya yang sudah ngerti dengan bahwa gamelan itu komunal gitu loh sifatnya. Jadi nggak bisa dimainkan sendiri, dinikmati sendiri, itu nggak bisa. Cara menikmati, cara memainkan, cara menyajikannya harus butuh banyak orang gitu loh. Artinya ketika misalnya dalam satu negara cuma dia sendiri yang bisa gamelan, ya dia nggak bisa apa-apa juga gitu loh. Nggak bisa apa-apa, nggak bisa mengembangbiakkan gamelan gitu loh. Terus nggak bisa memenuhi hasratnya juga bergamelan gitu loh, karena nggak ada temennya. Sehingga motivasi untuk merekrut, meyakinkan ke teman-teman mereka bahwa ini loh ada gamelan dari Jawa, dari Indonesia, ini keren musiknya gitu loh, dimainkan asik, ini adu rasa, kemudian banyak filosofinya yang bisa kita pelajari, sejarahnya menarik loh gitu. Nah, semakin banyak penggemar itu, mereka misalnya yang paling dekat dengan kita Singapura. Singapura lumayan solid, bisa dikatakan solid. Karena apa? Akhirnya dari 1 orang, 2 orang, 3 orang sampai belasan orang yang kemudian sama-sama punya komitmen sama untuk melestarikan gamelan di sana. Itu ya jadi mereka sangat leluasa ya melakukan pergerakan, misalnya yuk bikin konten. Sekarang kita ngomong konten ya. Yuk bikin latihan bareng tapi di syuting. Terus yuk bikin rekaman audio bareng. Yuk besok mau ada pentas di Esplanade misalnya gitu. Yuk siapa yang bisa ikut? Langsung gitu. Jadi kayak penting banget gitu loh, membuat teman-teman di sekitarnya itu jadi tertarik dan mau gabung. Itu sungguh satu
apa ya, keleluasaan yang mereka harapkan untuk itu. Nah, tapi begini, ada beberapa orang yang pernah belajar gamelan, tetapi mereka pengen menyebarkan gamelan ini dengan cara yang berbeda, mungkin lebih formal tepatnya. Karena mereka ada di instansi atau institusi tertentu, yang mana yang memberikan fasilitas dia bisa bergamelan, bisa berkarawitan itu ya institusi itu, sehingga mereka ini akan apa ya, melakukan pengembangan gamelan itu melalui cara yang formal, misalnya misalnya menjadi guru gamelan di sekolah internasional atau di mungkin kantor perwakilan bisa, atau di universitas. Nah, hebatnya lagi kalau sudah masuk ke lingkup universitas, biasanya gamelan yang mereka lestarikan itu tidak hanya sekedar gamelan praktikal, tetapi sak teori-teorinya gitu loh. Kemudian kan akan ada koneksi, misalnya ternyata ada orang Amerika yang nulis tentang gamelan itu, ada ini, coba lihat bukunya misalnya. Jadi mereka tukar pengetahuan. Lalu yang saya tahu, guru-guru gamelan yang ada di luar negeri, di masing-masing negara bagian itu mereka juga menjalin komunikasi dengan baik, saling bertukar pengetahuan atau perkembangan pengetahuan gamelan yang dewasa ini, tren apa, mungkin ada jurnal yang membahas tentang gamelan itu apa, itu mereka saling bertukar informasi. Terus suatu saat misalnya pentas di Washington kurang perebab sama penggendar itu, oke, kita ngundang guru gamelan yang ada di Berkeley misalnya gitu. Selo nggak di tanggal ini kami akan pentas. Oke, biasanya mereka ya, tolong saya disediakan tiket, sama besok saya nginepnya di mana. Nggak ada pembahasan besok fee-nya sekian, nggak ada. Itu benar-benar rasa kebersamaan itu begitu kalau orang-orang luar gitu loh. Yang saya tahu juga ketika saya di Australia, di Adelaide, saya membutuhkan Pak Gito yang ada di Canberra itu, sudah tinggal kirimi tiket pulang pergi, nanti nginepnya makannya ada di rumahnya, misalnya Bu Kadar, ibu angkat saya yang ada di Adelaide, di Pak Anton ya, Pak Anton Lukas. Udah kekeluarganya itu udah sedekat itu gara-gara gamelan gitu. Nah, jadi saya garis bawahi jalurnya memang ada dua ya, formal dan informal gitu loh. Jadi mereka itu mengembangkan gamelan dengan cara yang formal, dengan cara yang informal. Nah, yang formal juga bisa juga akhirnya juga mereka menjadikan gamelan ini sumber penghidupan mereka gitu loh. Formal, kemudian jalurnya ada yang konsisten di tradisi gamelan klasik, ada yang masuk ke ranah kontemporer misalnya, masuk ke komposisi musik misalnya. Nah, itu juga akan menjadi penghidupan mereka gitu loh, menciptakan musik yang komersil misalnya, tapi dengan menggabungkan dengan gamelan, atau ada idiom-idiom dalam gamelan yang mereka olah, yang mereka masukkan ke sana misalnya gitu. Jadi apa ya? Ya, akhirnya jadi sama dengan yang tadi saya sampaikan pertama, kalau di sini nih banyak yang menjadikan karawitan gamelan ini sebagai sumber penghidupan misalnya. Itu yang utama gitu. Di sana juga akhirnya juga ada yang bukan lari ya, tetapi impact-nya itu juga akhirnya ke penghidupan juga di sana. Nah, dampaknya apa, Mas? Kalau yang satu sebagai sumber penghidupan, yang satunya hanya seneng-seneng gitu. Yang jelas motivasinya kita berkarawitan. Motivasinya kita bergamelan ria ini, kalau motivasinya itu rasa seneng, itu berarti tak akan ada habisnya. Selama kita sebagai manusia masih punya rasa senang dan menciptakan rasa senang ya, itu pasti saya menjamin itu mesti lebih lebih ikhlas, lebih total. Tapi kalau motivasinya itu sudah lain, artinya kita berkesenian itu untuk mencari penghidupan, itu biasanya ketidakikhlasan adanya motivasi lain ini kadang-kadang mengganggu. Kadang-kadang kalau kita terlalu berpikir tentang hasil, pikiran kita ini yang akan merecoki kita ketika kita misalnya nabuh gamelan itu ora total, kurang total, tidak total, sehingga kalau tidak total otomatis kalau orang
orang menari lah, kita ngomongin orang menari. Ketika tidak total, apakah ekspresinya bisa keluar? Enggak total kok, kan nggak bisa ekspresif ya. Kemudian kalau kita ngomong tentang taksu atau pancaran energi yang bisa dimunculkan oleh orang yang sedang menari atau orang bermain gamelan hingga dapat memikat orang yang mersani atau yang nonton gitu, itu nggak akan bisa keluar. Karena ketika misalnya saya main kendang ini sudah mikir nanti honornya berapa ya, itu sudah sangat, menurut saya sudah mengganggu. Karena main gamelan itu berkarawitan itu butuh totalitas, butuh semeleh gitu. Akhirnya artinya gini, yang dikatakan leluhur itu benar. Nabuh gamelan itu kalau bahasa mereka semedi ya, berdoa sebetulnya. Kalau saya bahasa kekiniannya adalah main gamelan itu total, butuh totalitas gitu loh. Kalau sudah total gitu, ya segala sesuatunya sudah mengalir gitu loh. Sudah mengalir gitu loh. Jadinya ya ini sangat berpengaruh lah menurut saya. Jadi penting sekali. Ya ini pilihan teman-teman semua ya, kalau mau berkarawitan itu kalau dasarnya seneng itu pasti lebih los lah, lebih Anda maunya apa, mau belajar gamelan sampai pada level apa, sampai ke kompetensi yang mana, itu Anda bisa dapat. Tetapi kalau motivasinya ini sudah lain, apalagi kalau sudah ke materi ya, itu menurut saya ya saya nggak menjamin kalau Anda bisa tuntas nanti menggeluti kerawitan pada level yang mungkin level mahir gitu ya, karena totalitasnya nggak ada. Faktor-faktor lain yang kadang-kadang kalau pas kondusif misalnya cuma kon gender, disuruh main gender selama 5 menit tapi gajinya 50 juta misalnya. Ya itu bejo kalau pas ketemu motivasi yang wah ini berarti kudu tenan, kudu sing apik karena gender 5 menit ini gajinya 50 juta misalnya gitu. Orientasi materi itu yang kemudian pahit ketika ketemu pada satu saat nabuh gamelan dijanjeni gaji misalnya nanti honornya mungkin 10 juta, Mas cuma main 1 menit, tapi ternyata dibelanjani gitu. Atau mungkin 1 menit itu tidak bisa berjalan secara mulus misalnya. Retake misalnya sampai diulang-ulang misalnya, atau ketika pentas di sana penontonnya sangat senang, kemudian lagi enggak, akhirnya durasi mainnya 1 jam misalnya dengan gaji yang sama misalnya. Itu pengalaman yang tidak menyenangkan dan tidak diharapkan misalnya gitu. Termasuk referensi yang buruk. Jadi menjadi orientasi hasil yang wah, Ingko terus jadi cemas ketika main kemudian hari, Ingko bayarannya beres pora yo. Lah itu mengganggu menurut saya. Kalau sudah sampai ke motivasi itu jadi tidak total gitu loh. Berkarawitan itu tidak total, karena sekali lagi berkarawitan itu butuh los-losan ya, butuh totalitas, butuh menepeng rasa gitu loh. Artinya nek wis lagi berkarawitan, bergamelan itu yuk kita ngeloske rasa gitu loh. Artinya motivasi yang lain itu anggap aja sebagai bumbu lah, impact penyemangat lain gitu loh. Itu saja sih kalau menurut saya. Oke, Mas, ini terkait dengan orang luar yang belajar di sini ya, terutama belajar di ISI kan juga ada beberapa mahasiswa asing yang belajar gitu kan. Kemudian yang saya nggak tahu apakah itu menjadi potensi yang bagus atau malah potensi yang kurang baik ketika mereka sering sekali dipublikasikan seolah-olah hal yang menurut saya besar gitu loh. Jadi ada bule nih gini gitu, kemudian videonya jadi banyak, viewernya jelas lebih banyak dibandingkan orang dalam yang memainkan gamelan gitu. Misalnya kemudian di judulnya banyak bule pinter main apa, bule pinter nyinden, bule pinter apa gitu kan. Di satu sisi tujuannya mungkin untuk ini loh, orang luar aja mau kok, orang dalam nggak mau. Tapi saya semacam apa ya, ini pendapat saya pribadi gitu. Ada potensi malah itu nggak ngaruh gitu loh, karena orang dalam mungkin juga ya cuma seneng aja, oh ada bule, tapi apakah saya akan belajar karawitan ya belum tentu ya. Itu yang pernah disampaikan Prof. Sumarsam kepada saya, jangan terlena dengan anggapan bahwa karawitan ini eksklusif
Karawitan ini the best music in the world gitu ya. Sampai orang bule saja menggemari itu. Mas Anon nggak boleh terlena itu. Dan saya sudah membuktikan bahwa nggak semua negara kok kenal gamelan dan seneng gamelan. Itu fakta. Kemudian ternyata juga ketika kita ngomong di gamelan di suatu negara itu ya di beberapa kota kok tidak menyeluruh gitu loh. Artinya mungkin teman-teman yang belum mengerti fakta itu mungkin memang terlalu bangga ya ketika wah ini ada bule bisa main gamelan. Cukup dirasa senang dan bangga. Yang bahaya itu kan bangganya itu. Betul. Bangga yang kelewat. Kalau bangga sesaat kemudian ada kecemasan. Kecemasannya bukan gini, bukan ketakutan kok. Wah, mereka nanti akan mengambil punya kita. Bukan itu, tetapi mereka aja bisa loh. Kita mestinya lebih bagus dari mereka. Karena kita yang punya gitu loh. Nah, kenapa enggak? Ya ayo kita melakukan apa? Harusnya seperti itu. Nah, kalau saya menganggapnya itu justru sebagai suatu peluang kalau menurut saya. Bagaimanapun mereka sudah akrab atau kenal teknologi CR. Itu tentunya dengan media teknologi yang maju ya. Itu mereka lebih menguasai dan lebih di depan lah. Kalau berbicara soal kemunculan, justru mari kita manfaatkan momen itu gitu loh. Biarkan mereka itu menjadi garda depan soal memunculkan gamelan ini lebih masif. Saya percaya kok nanti suatu saat banyak orang yang tetap akan bertanya asalnya dari mana tuh ini sebetulnya. Coba lihat aslinya gimana aslinya. Nah, mari kita siapkan gitu loh. Kita sebagai pemiliknya mestinya juga harus nututi gitu loh. Nututi artinya ya mari kita bikin dokumen, kita mulai mengemas sajian kita, mulai mangun ya gamelan yang tidak hanya sekedar gamelan seperti yang sudah ada selama ini, tapi bagaimana kita bikin menarik lah gitu loh ya. Punya daya pikat, lebih jauh lagi punya daya jual misalnya gitu. Nah, kalau saya justru gamelan sekarang ini perlu kemunculan yang lebih soalnya. Dalam hal apa misalnya? Ya, misalnya kalau kita ngomongin kemunculan karya-karya musik nih. Konteksnya musik dulu aja ya. Oke. Tidak usah terlalu luas ke konten digital. Kebetulan saya langganan Apple Music lah, bulanan itu. Saya tuh melihat tiap hari itu pasti ada karya baru, karya musik yang rilis. Bayangin itu tiap hari di seluruh dunia. Mirisnya itu kan karya gamelan, karya karawitan itu kan periodenya sangat panjang sekali untuk nunggu karya baru yang gamelan tuh kapan lagi ya, itu tuh nggak bisa tiap hari gitu loh. Iya kan? Kesimpulan saya sementara berarti kan perlu. Nah ini kalau kita nggak memikirkan kemunculan karya gamelan setiap bulan lah, kita berbicara setiap bulan dulu. Bisa nggak kita konsisten setiap bulan selalu ada karya yang terunggah di platform digital misalnya? Bisa, oke bisa. 1 minggu bisa nggak? Kita bikin seminggu sekali. Wah, rada abot iki gitu. Ya bisa nggak? Oh, bisa. Oke, bisa. Yuk kita bikin 1 hari. Setiap 1 hari misalnya 1 hari jatah Mas Anon hari Senin, Mas Anon aku tuh rilis raketang mung genderan tok patetan misalnya, atau mungkin rebapan tok diiringi selentem misalnya, atau sindan Jawa nembang solo misalnya. Mas Seri mungkin suatu saat mau copat mung sak pocong direkam yang bagus kemudian unggah neng Apple Music misalnya. Itu harus tiap hari, misalnya Senin Mas Anon, Selasa jatah Mas Seri, materimu opo gitu. Itu yang perlu kita gencarkan memang. Karena dari kemunculan, kalau setiap orang perilakunya kan selalu neng YouTube itu
trending. Mesti kalau kita search mesti kalau sudah cuntel kita yang mau pengen tonton apa kan lagi trending apa ya? Di Instagram juga begitu kan? Yang lagi hangat apa? Di platform musik juga begitu. Orang mesti akan mampir ke new release music. Apa sih yang anyar saiki? Saya bayangkan ketika setiap hari itu ada selalu karya gamelan tuh muncul sebagai satu karya yang rilis paling baru. Itu kan orang pasti akan mampir. Ternyata karya gamelan tuh banyak ya yang berkarya. Gamelan tuh dari mana sih? Itu asalnya dari mana? Oh, saya harus ke Indonesia ya. Oh, saya harus ke Jawa ya. Oh, saya harus belajar. Ternyata ini toh gamelan atau kerawitan. Kemudian mereka akan produksi musik-musik karya yang berbau-bau gamelan atau alma maternya gamelan juga. Ini akan menjadi pasar baru menurut saya gitu loh. Tapi kan ya butuh umat banyak Mas, ini nggak bisa hanya Mas Anon dan Mas Terry kan gitu kan. Ini kan butuh banyak. Bahkan institusi pendidikan seni pun juga masih tak berdaya. Isi Jogja, isi Solo, ISB Bandung, isi Pandamanjang misalnya, isi Denpasar masih tak berdaya loh soal itu, persaingan itu. Masih bisa dihitung. Karawitan Bali masih mending. Mereka produktif sekali. Sunda lumayan, tapi yang mungkin yang perlu kita pikirkan adalah kerawitan ini kan tersebar ya dari Sumatera memanjang sampai ke Bali ya. Itu masih belum balance. Produktivitas unggahan karya yang alma maternya itu benar-benar gamelan itu masih bisa dihitung karena saya benar-benar mengikuti ya, mengikuti unggahan-unggahan karya karawitan itu pun yang ada mayoritas masih rekaman-rekaman lawas Mas, yang kaset dialih kemaskan menjadi misalnya MP3 gitu, bukan produk rekaman audio yang sekarang pakai alat-alat yang canggih itu ya. Nah itu makanya kan saya sih menurut saya nggak masalah orang luar mau saya nggak merasa itu suatu ancaman. Justru yang mengancam itu menurut saya adalah teman-teman saya sendiri ini, yang dimanapun teman-teman berada, ketika tidak tanggap dengan ini semua, itu yang menurut saya justru ancamannya itu dari kita. Karena tidak tanggap dengan apa yang sudah teman-teman di luar negeri ini lakukan, kita tuh nggak ngeh, itu justru ketidakngehan dan ketidakpedulian itu yang justru akan menjadi ancaman buat kelangsungan kehidupan budaya kita, khususnya kerawitan. Karena cuek banget kok kalian. Bangga tok, cuma bangga tok wes gitu loh. Terus wes nggak mau melakukan apa. Kalau menurut saya ketika katakanlah orang menggemari misalnya gamelan klasik misalnya, katakanlah gending pangkur misalnya, bikin konten gitu, baik wujudnya itu paparan teori atau performance gitu ya. Kita sebagai pemiliknya misalnya, berarti besok kita harus bikin pangkur yang jenggleng misalnya gitu. Kita tuh harus selalu bikin apa yang beda, produk pengembangan kita gitu loh. Mestinya yang dilakukan sekarang kan enggak. Kadang-kadang kalau barangnya sama, kita pamer hal barang yang sama, ya sudah, ya berkutat di situ saja. Harusnya ketika mereka katakanlah ada di titik ini, kita sebagai pemiliknya harusnya mulai memikirkan pengembangannya. Kita harus ke sini. Terserah nanti mereka akan tetap di sana atau mereka akan mengekor kita. Mereka udah sampai sini, kita harus ke sini gitu loh. Harusnya ada keseimbangan antara pelestarian dan pengembangannya juga perlu kita cermati gitu. Nggak sekedar dilestarikan ya. Mas. Iya. Karena kalau dilestarikan kan sebenarnya kalau saya nggak tahu yang di luar ya. Kalau konteksnya di Jogja saja gitu kan banyak kan sebenarnya tempat-tempat. Termasuk Mas Anon juga kagungan pelatihan gamelan, di mana pesertanya juga banyak dan rutin gitu. Ya cukupan pesertanya. Ya cukup sesuai dengan alatnya. Alatnya ya, yang gitu. Penting mereka komit ya. Itu aja. Gitu. Tapi kalau yang lain-lain kan ada beberapa juga. Bahkan kalau di sekolah-sekolah kan ada ekstrakurikuler juga, atau malah ada mata pelajaran seni dan budaya gitu di kampus-kampus. Tapi itu pun juga
sebenarnya nggak cukup di situ ya Mas ya, nggak cukup hanya memberikan apa semacam pengetahuan karena itu bagian dari pelestarian saja, tapi harus dikembangkan gitu. Iya, yang jelas harus diikuti dengan tindakan nyata toh. Tindakan nyata, misalnya kalau teman-teman di UGM itu belajar gamelan sebagai mata kuliah pilihan wajib itu kan porsinya ya selain memang mengenalkan budaya kita sendiri dan kesadaran untuk mungkin kedepannya nguri-uri, tapi kan juga hanya sebatas ilmu yang ada di karawitan ini bisa dikontribusikan dalam disiplin mereka, karena nyatanya kan ada karawitan itu kan kalau kita lihat secara fisik gamelan identik selalu gamelan, padahal gamelan itu hanya medianya loh. Sakjane sebetulnya dalam karawitan ini banyak ilmu yang bisa kita jadikan pisau alat bedah untuk disiplin di luar karawitan misalnya gitu loh. Misalnya prinsip mulur mungkret misalnya. Jadi ke fleksibilitas misalnya. Bagaimana kalau asalnya dalam garap gending gitu loh, dalam tafsir garap mulur mungkret, kemudian kemarin pernah saya singgung orientasi banyu mili misalnya. Banyu mili ya, jadi dari gede ke cilik misalnya gitu, prinsip itu kemudian itu bisa diterapkan di ilmu apa gitu loh, prinsip alir dari besar ke kecil misalnya gitu, itu bisa dipelajari sesuai porsinya untuk mendukung kompetensi gitu loh. Tapi kan bisa dilakukan tindakan-tindakan yang lebih dari itu sebetulnya, misalnya setelah ngerti teorinya, praktik dasarnya, kemudian upaya-upaya pengembangan ini mestinya bisa lebih masif lagi ketika kita buka kebebasan seluas-luasnya. Ketika generasi ke generasi ini punya cara dan kebiasaan yang berbeda, ya saya rasa ini sudah saatnya ketika generasi nanti anak saya atau cucu saya atau cicit saya ini memperlakukan gamelan ini dengan cara yang berbeda, itu tidak usah kita marahi, tidak perlu kita seneni gitu loh. Karena kalau kita boleh jujur, gamelan menjadi gamelan yang sekomplit sekarang ini juga mengalami fase perkembangan yang panjang loh ya. Dari satu nada, kemudian hanya 2 nada tok, 3 nada tok, itu jalan berabad-abad loh. Artinya kan dari sederhana sampai kompleks ya. Nah, ketika kita sekarang tahu gamelan yang sudah sekompleks sekarang ya, sudah dianggap patok bangkrong ini pokoknya klasik, sudah mengalami puncak perkembangan. Ini menurut saya perlu kita pikir ulang lagi. Menurut saya masih ada kemungkinan ini potensial untuk menuju puncak perkembangan berikutnya gitu loh. Jadi akhirnya tidak mentok di ini sudah menjadi satu barang klasik yang sudah nggak bisa dikembangkan. Kalau saya itu perlu kita pikir lagi, perlu dikembangkan. Nah, ini pengembangan yang menyediakan ruang kebebasan yang luas ini yang sangat, menurut saya sangat potensif untuk gamelan itu sendiri ini bisa berkembang secara lebih nyata lagi di masa depan gitu loh. Karena kalau sekarang cuma wacana itu ya jadinya nanti nggak ada. Yang kita impikan tuh nggak ada, karena hanya wacana gitu ya. Orang Barat ketika tahun 2000 sudah menggagas tentang film-film apa semacam dulu tuh, mungkin tahun 90-an ya, time track itu misalnya, yang orang bisa lintas waktu gitu. Terus itu malah udah lama banget, kayak 80-an ada Back to the Future juga. Mereka menyertai dengan riset, kemudian berusaha bagaimana menggapai mimpi itu kan. Nah, kadang-kadang teman-teman kita itu masih saya nggak tahu ini kenapa memang jarang bermimpi dan mengejar mimpi ya. Nah, itu yang kadang-kadang memang perlunya mimpi ya. Jadi karawitan itu mau
mau jadi apa di masa depan, kalau bisa kita ngimpi sik rapopo, dan kemudian ada usaha untuk mewujudkan itu secara terus menerus misalnya gitu. Nah sekarang yang kita lihat kerawitan sendiri, mungkin yang mengembangkan kan hanya mungkin kalangan yang memang punya fasilitas dan punya kewajiban untuk mengembangkan, misalnya institusi tok gitu loh. Sementara institusi atau instansi yang lain, bidang-bidang lain ini kan ya cuma tahu dan menganggap ada aja kerawitan gitu loh, tapi tidak pernah digandeng tangannya untuk yuk kolaborasi bikin penelitian apa ke depan gitu loh tentang gamelan, tentang kerawitan atau tentang bidang mereka, tetapi ada kontribusi dari kerawitan untuk itu gitu. Sekarang kan nggak begitu nyatanya, ya kan? Yang mengembangkan gamelan ya sendiri-sendiri. Oh toh wilayahnya cuma itu saja. Peran swasta di mana sekarang? Swasta selain mungkin event ya, memberdayakan potensi pelaku seni pertunjukan untuk event-event. Tapi lebih dari itu apa yang bisa mereka lakukan? Lain dengan mungkin bidangnya Mas Cherry misalnya. Ya kompetitif. Negeri dan swasta ini sama-sama punya kemauan yang sama untuk melakukan pengembangan inovasi dan lain sebagainya gitu loh. Misalnya pada bidang pariwisata misalnya gitu. Lalu bidang-bidang yang lain misalnya kedokteran gitu. Atau obat-obat yang ada di warung itu kan juga produksinya kan kompetitif ya. Ada yang ya mau produk negara apa produk swasta misalnya gitu. Sekarang kalau gamelan, bayangin. Sing madeg kokoh itu siapa yang berdiri kokoh? Institut Seni Indonesia. Institut Seni Budaya Indonesia misalnya gitu, Seni Budaya Indonesia. Mungkin ada UGM mungkin gitu. Selain itu swasta apa yang bisa mereka lakukan? Maukah swasta kemudian berdiri company yang besar sekali yang kemudian di sana bisa membuat besalen yang cukup besar, yang bermutu, yang berkualitas, benar-benar pembuatan gamelan secara manual yang berkualitas gitu ya. Kemudian mereka punya jaringan yang luas sampai ke seluruh dunia, sampai punya pesawat sendiri untuk ngusung gamelan misalnya untuk masar ke. Nggak ada kepedulian ke sana itu. Karena mereka juga mungkin menganggap nggak berprospek. Kerawitan gamelan itu bagi mereka, ya mereka belum yakin, karena kita sendiri sebagai orang kerawitan, orang tradisi yang memiliki selama ini belum membuat mereka percaya. Saya rasa itu. Setuju atau tidak Mas Heri? Gitu. Kalau kita mau berkaca, masih apa ya? Pilar-pilarnya itu masih itu aja gitu loh. Belum. Kita beruntung punya keraton ya, yang ngayomi kelestarian kebudayaan kita. Lebih dari itu maksud saya. Saya tidak cukup puas dengan institusi gitu loh. Artinya masih banyak pengusaha yang mereka punya banyak duit misalnya, tapi nggak tertarik tuh bisnis di bidang kerawitan gamelan misalnya. Mendirikan sekolah gamelan yang benar-benar elit, nggak ada sampai hari ini nggak ada gitu loh. Kalau negeri, mohon maaf, saya ASN jadi tahu persis. Memang harus sabar kalau jaga ke pemerintah untuk membuat misalnya satu sisi aja ya, pembelajaran gamelan yang menarik, yang elit, yang keren, yang jos lah gitu tuh. Sabarlah kita. Sabar gitu. Prosesnya negara ngurusi banyak hal negara. Swasta, kalau saya harapan saya swasta. Swasta. Nah gitu Mas. Mas, tapi tadi saya agak tertarik Mas dengan terus saya malah menghubungkan gitu loh. Karena kan tadi Mas Anon ngendikan bahwa karawitan itu medianya bisa apa saja sebenarnya. Gamelan itu hanya salah satu. Ngaten. Itu apa itu kenapa kemudian jurusannya jurusan karawitan ya, bukan jurusan gamelan? Berarti yang dipelajari bukan hanya tentang bagaimana karawitan itu di gamelan, tapi juga di media-media yang lain seperti itu. Jadi gamelan itu kan hanya medianya. Mbah Sabto juga begitu. Sabto Raharja juga sudah berkali-kali selalu meyakinkan kan dalam
kalau slogannya selalu ada di YGF tiap tahun. Gamelan itu hanya medianya. Oke. Tapi sebetulnya ada sesuatu di balik itu yang lebih berharga yang menjadikan kita ini akan selalu mencinta dan selalu berbudaya dan berkesenian bisa sampai akhir hayat itu adalah spiritnya itu loh. Oke. Jadi sebetulnya kalau persepsi mereka itu kan spirit gamelan itu yang sebetulnya perlu dipegang gitu loh, bukan medianya itu, bukan sekedar menguasai alatnya tok selesai gitu loh. Enggak, tapi di balik itu sebetulnya yang perlu dimengerti ketika kita sudah masuk ke wilayah gamelan, kerawitan kalau istilahnya. Spiritnya itu, hal di balik itu sebetulnya prinsip-prinsip mendasar berkarawitan, bergamelan itu yang sebetulnya itu sesuatu yang menjadi referensi dan bekal kita untuk melakukan apapun. Misalnya kalau dalam bidang musik, spirit gamelan itu ternyata bisa loh, ini bisa menjadi inspirasi, misalnya munculnya komposisi meskipun wujudnya benar-benar pure komposisi musik barat misalnya. Seperti yang dilakukan Debussy pada waktu itu. Dia mengambil idiom dalam gamelan kemudian diwujudkan dalam karya musik barat misalnya gitu. Orang yang mendengarkan aneh, ini kok garapannya kok lain daripada yang lain ini. Sebenarnya ada apa sih ini? Ternyata Debussy melirik idiom yang ada di dalam karawitan. Gitu loh. Diwujudkan dalam komposisi barat misalnya. Itu fenomenal dan kontroversi pada zamannya itu. Nah, kembali lagi ke istilah karawitan dan gamelan. Saya rasa karena dulu karawitan berasal dari kata rawit, artinya kan halus. Kalau lombok rawit itu kan sebenarnya bukan lombok pedes, tapi lombok yang kecil. Karena lombok yang kecil itu justru pedes banget gitu ya. Nah, rawit kecil identik dengan sesuatu yang lembut, halus. Sebetulnya kan ini melambangkan apa yang dipelajari dalam karawitan adalah hal-hal yang rumit, yang abstrak, yang perlu reinterpretasi lagi gitu loh. Jadi perlu ditafsir ulang. Jadi segala hal di situ tidak cukup hanya misalnya ya apa adanya. Linggo, berdiri, kemudian berjalan, enggak gitu. Penuh dengan penafsiran dalam karawitan itu. Sehingga memang yang ditonjolkan di sana adalah soal rasa, kepekaan rasa. Karena kalau sudah sampai hal yang sangat lembut, sangat kecil, itu mungkin mata sudah tidak bisa melihat. Telinga mungkin sudah tidak bisa mendengar. Yang bisa merasakan hanya rasa. Nah, nanti muaranya ke sana karawitan itu. Nah, kemudian istilah karawitan lebih keren, lebih mendominasi itu pasti pengaruh dari munculnya metode pembelajaran ala barat yang dulu mungkin digagas pada sekitar tahun 60-an misalnya pasca kemerdekaan gitu. Itu istilah karawitan ini kemudian mulai ditulis dalam sebuah buku pengetahuan karawitan, menjadi hal yang mewadai di situ secara definitif. Karawitan itu apa? Karawitan adalah ilmu seni suara yang mempelajari tentang suara misalnya gitu, dengan bermedia gamelan atau gongso, berlaras slendro atau pelok. Bisa di sana ada instrumental, bisa vokal atau campuran instrumental dan vokal. Itu akhirnya ditulis dalam suatu buku menjadi suatu definisi. Nah, ini kemudian menyebar luas dan disepakati menjadi istilah yang lebih mewadai gamelan yang sebetulnya hanya medianya karawitan. Ya, jadi kalau orang barat kan apa-apa itu lebih bisa melihat yang ada. Yang ada itu yang lebih bisa dilihat itu karawitan atau gamelan kalau bagi orang barat. Pasti yang fisik, yang gamelan. Sehingga kalau orang barat lebih mengenal istilah gamelan daripada karawitan. Memang kalau di sana nggak ada karawitan kelas, nggak ada. Saya di Amerika pernah mengajar satu semester itu ya namanya gamelan kelas, folk beginner gitu, atau kalau menengah berarti
ora intermediate ya, apa jenenge? Advance. Oh, advance. Itu berarti lanjutnya. Tapi gamelan kelas nyebutnya. Karena mereka lebih melihat yang tampak mata yang bisa dilacak itu kan secara fisik, oh ini benda dari perunggu, bisa dibunyikan, punya rancaan, asalnya dari Jawa, ini namanya gamelan. Oke. Ini mereka menyebut musik gamelan kan gitu, gamelan. Kerawitan ya populernya hanya di Indonesia gitu. Nah, perkara kemudian orang luar negeri sudah kemudian akrab juga dengan istilah kerawitan, ini tak lepas dari tersebarnya siar dari penelitian-penelitian dari maestro-maestro kerawitan yang sudah mulai ada kesadaran menulis buku, kemudian sampai dialihbahasakan dalam bahasa Inggris misalnya gitu. Akhirnya istilah kerawitan juga akhirnya lebih sering tersebut juga di sana gitu. Nah, akhirnya juga populer akhirnya di zaman sekarang karawitan gitu. Institusi kita juga namanya tidak jurusan gamelan tetapi jurusan karawitan, karena kembali lagi yang dipelajari lebih luas dari sekedar gamelan itu sendiri dan praktek gamelan. Tetapi kalau boleh jujur ya, belajar kerawitan belajar tentang hidup sebetulnya. Ya, belajar tentang hidup, tentang toleransi, tentang bagaimana kita ini punya kepekaan rasa. Jadi kadang-kadang tidak selalu harus semua itu diomongin, tapi dengan kode-kode tertentu dalam sebuah permainan, dalam sajian gamelan ini bisa diartikan oleh orang lain, menyampaikan pesan tanpa ngomong. Itu kemudian toleransi, kebersamaan. Kompak banget kalau orang kerawitan, kalau udah grupnya tuh solid itu pasti duwe ewuh opo gitu, duwe gawe opo gitu, wes tinggal panggil aja nyang, nggak usah bayar gitu. Ibaratnya begitu gitu, sudah merasa satu keluarga. Itu sampai ke anak-anaknya, ikatannya sangat kuat mereka itu. Ya ini soal banyak aspek yang bisa kita pelajari ya. Oh, sebagai jeru mas, belajar karawitan, makanya istilah karawitan ini lebih mewakili karena memang kita seperti nggak ada habisnya kalau sudah mengulik barang yang halus, wah yang lembut sekali itu, semakin dalam, kita akan semakin hanyut memang di dalamnya itu. Oke. Ya. Asik sih Mas Anon. Mas Anon, gak lama juga nih sepertinya ngobrolnya. Mas, ini deh. Terakhir deh Mas, sebelum nanti Mas Anon kesini lagi. Wah siap, wes pokoknya siap selalu. Saya juga nunggu nih, kapan diundang nanti. Mas Anon. Kita gantian ya nanti ya. Mas, ini Mas terkait sama kita kan sebenarnya mau ngobrolin masalah tantangan itu ya di era digital gitu. Tapi mungkin itu terlalu panjang ya untuk penjelasan di era digital. Tantangan sekarang aja deh Mas, ketika kemudian kita pembelajaran daring. Ya sebenarnya itu bagian dari digital juga kan, digitalisasi seperti itu. Nah, itu apa Mas yang kemudian membedakan atau malah semakin bukan semakin terpuruk tetapi semakin kurang yang bisa disampaikan, atau malah prakteknya jelas itu akan semakin kurang sehingga mempengaruhi keilmuan mereka? Karena kan tadi menariknya itu bahwa karawitan selain tentang belajar kehidupan, itu yang dipelajari kan nilai-nilainya. Nah, mungkin nggak sih ketika kita itu belajar karawitan, jadi mempelajari gamelan itu hanya mempelajari nilainya tanpa harus memainkan. Itu apakah memungkinkan Mas seperti itu? Ya sebetulnya kalau kita masih paradigmanya itu paradigma lama, ya ini suatu ancaman ya, karena mempelajari karawitan hanya teorinya tanpa praktek nggak akan bisa. Betul. Mempelajari praktek tok itu juga nanti akan terbatas. Penghayatan terhadap karawitan akan terbatas. Jadi main gamelan tuh ya sekedar having fun, kemudian enjoy tok, tekan enjoynya dhewe tok. Tapi kemudian ora iso dalam gitu. Tidak bisa mendalam penghayatannya gitu loh. Oh, gendeng iki karakternya ngene. Oh, harusnya ini begini pembawaannya begitu. Mari kita ciptakan ambience itu misalnya itu. Jadi dua hal yang sebetulnya harus saling ada dan melengkapi ya. Kalau paradigma kita masih karawitan konvensional loh ya. Dengan perubahan besar-besaran yang sekarang kita alami ini, mestinya kita tidak cukup hanya diam
dan membiarkan karawitan itu pada standar lama. Kalau dunianya sudah seperti ini, mau nggak mau memang harus sampai ke digitalisasi. Ya saya rasa sudah bukan saatnya kita fanatik yang berlebihan lah. Bahwa yang digital itu kemudian selalu kurang gitu ya. Kurang nges. Digital itu merusak. Digital itu imitasi gitu misalnya. Selalu digital itu selalu dianggap kurang kurang berkelas gitu loh. Nah, ini ya akan apa ya? Ya awal dari kemunduran sebetulnya. Kalau boleh jujur ya. Iya. Oh, harus jujur, Mas. Nah, iya. Nah, saya ini sebenarnya awal dari kemunduran. Dengan catatan paradigma kita masih karawitan yang ideal ya, ideal. Yes. Itulah seperti yang kita lihat. Standarnya tuh selalu itu. Tetapi akan lain kalau kita mulai memikirkan gamelan bisa nggak ya? Kita ini perangkat gamelan ini kita pindah dalam aplikasi yang mewadahi, yang proporsional. Karena sejauh ini juga aplikasi yang ada di gamelan, yang ada di handphone, yang ada di apa misalnya tablet misalnya, itu kan masih menurut saya masih belum mencukupi kebutuhan yang mendekati ideal. Sakjane karawitan tuh kalau main gamelan tuh butuh yang gimana sih misalnya. Selama ini misalnya yang memikirkan pengembangan aplikasi sampai iso dipencet ki langsung muni. Ini aja nggak ada. Sekarang masih ada delay. Ting, tong, itu kan nggak bisa dalam gamelan. Ya harusnya kleng, klong, harus tepat gitu misalnya. Itu saja sampai sekarang nggak ada loh pengembang yang memikirkan. Bisa nggak kita sendiri sekarang mulai berkolaborasi dengan teman-teman yang menguasai bidangnya misalnya. Ya gamelan tuh bisa nggak menjadi musik suatu saat menjadi musik digital yang orangnya kalau main tidak harus ketemu di suatu ruang yang sama gitu. Bahkan waktu yang sama. Ya kita harus berani luas, Mas. Ini kita mulai beranjak ya dari paradigma yang lawas ya. Kita sekarang akan mencoba menggeser angle kita, sudut pandang kita agak kita geser sekarang. Bisa nggak gamelan itu kemudian menjadi musik yang individual? Selama kita bisa luwes dan yakin bisa, ya bisa. Akhirnya justru ini akan hidup dalam habitat yang baru, entahlah. Mungkin kemudian ketika Bonang metal gitu, di era digital ini kemudian Bonang bisa hidup secara mandiri di habitat yang baru, kemudian dari Bonang itu kemudian bisa berkembang lagi menjadi musik apa misalnya. Ini prospek menurut saya. Prospek. Kemudian kita harus mulai berpikir, tadi sudah ya gamelan ini bisa nggak selamanya kita nggak harus ngomong kalau gamelan itu membayangkan selalu fisik gamelan. Tadi sudah masuk ke digital ya, pindah dalam tablet, bagaimana gamelan itu bisa luwes dijumpai oleh anak-anak dan selalu harus dibuka setiap hari oleh anak-anak. Game gimana caranya ya masuk dalam game atau apa gitu misalnya itu. Kemudian tadi yang kedua, bagaimana gamelan ini bisa menjadi musik yang tidak selamanya harus seperangkat misalnya. Ya partai kecil lah. Dari chamber, kemudian kalau bisa mungkin solo, kenapa enggak? Itu harus kita rubah paradigmanya sekarang gitu loh. Karena kalau kita enggak luas, kita ini sekarang sudah merasa banyak dibatasi oleh situasi dan kondisi ya. Main gamelan ora iso bareng, nggak bisa leluasa, harus jaga jarak terlalu jauh misalnya gitu ya. Ini sebetulnya sudah digembosi kita itu gitu loh. Selama paradigma kita masih nganggap gamelan itu harus standar
seperti itu. Oke. Tapi kalau kita cara berpikirnya luas, ora iso ngalor ya yuk ngidul yuk gitu loh. Gak bisa ke timur ya, yuk kita agak ke utara agak ke sana gitu misalnya gitu. Harus mau mencari alternatif gitu loh. Yang jelas geliatnya itu harus kita upayakan, geliatnya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu loh. Kalau kita stagnan ya hari ini kita sudah digembosi. Dan kalau kita tidak segera melakukan apa yang bisa kita lakukan, jangan berharap tentang nilai, Mas. Praktikumnya aja kita nggak seleluasa kemarin gitu loh. Untuk sampai pada nilai-nilainya gimana, nggak bisa. Nilai itu nanti tatarannya ketika levelnya sudah level pemula, menengah. Nah di mahir ini kemudian lagi bisa nilainya, karena internalisasi teori yang ada di awal itu tanpa kemudian individu-individu itu menemukan bukti di belakang ketika sudah praktek. Oh ternyata ini ya yang dimaksud pada waktu itu. Itu ya bullshit. Nilainya nggak ada gitu loh. Itu perlu proses panjang. Nah sebetulnya apa ya? Ya kita prihatin lah. Sekarang ini sebenarnya dalam rangka prihatin. Kalau cara pandang kita masih kerawitan konvensional. Oke. Jangan banyak berharap lah kalau kerawitan yang seperti sekarang ini akan awet, akan ngeremboko di era yang semakin plus maju ya. Dari kalau kita ngomong tentang 1.0, 2.0, 3.0 ya, 4.0, sekarang nanti akan ada 5.0, mungkin sekarang sudah ya, nanti 6.0. Zamannya sebanter itu loh. Ya kita harus mulai luas. Nggak hanya orang kerawitan menurut saya. Generasi muda kita harus luas dan menerima itu sebagai tantangan yang akan membawa seni budaya kita ini ya patut digemari oleh orang-orang luar gitu loh. Oke. Ya gitu sih. Siap. Kalau saya boleh menyimpulkan Mas gitu. Jadi memang luas itu sesuatu yang sebenarnya dibutuhkan gitu. Betul. Tapi kalau pun luas itu juga enggak boleh lupa sama yang konvensional itu kan Mas, tetap seperti itu. Betul. Dan juga pelestarian itu enggak ada gunanya kalau tidak dikembangkan, kalau hanya dilestarikan saja. Dimanfaatkan, harus dimanfaatkan. Kan juga. Pelestarian kalau kemudian hasil pelestarian itu, hasil pengembangannya itu tidak bermanfaat bagi kehidupan kan juga ya muspro kan. Artinya tidak meyakinkan banyak orang bahwa ora ono gunane kok belajar tari, belajar kerawitan itu enggak ada gunanya kok gitu. Enggak ada akibat atau manfaat yang secara langsung bisa dipetik dari itu. Siap. Matur nuwun sangat Mas Anon sudah berkenan berbagi banyak sekali ilmu yang dibagi oleh Mas Anon. Enggak kerasa ya. Iya, enggak kerasa. Lama juga ya. 1 jam 8 menit. Ini saja belum digital tadi. Belum digital. Insya Allah kalau ada kesempatan lagi Mas Anon masih berkenan rawuh gitu, kami sangat senang gitu. Sekali lagi matur nuwun Mas Anon. Sami-sami, salam sehat dan bahagia selalu. Matur nuwun. Sami.